Sebelum pemilihan umum yang digelar di Singapura, Perdana Menteri Lawrence Wong itu memberikan sebuah peringatan keras kepada kelompok yang disebut sebagai Islamis. Islamis ini tentu saja tidak berbicara kepada seluruh kaum Islam, tetapi orang yang mengusung ideologi, pemikiran, dan politik Islam untuk kemudian melakukan yang namanya infiltrasi ke dalam politik Singapura. Saya mengangkat isu ini karena saya percaya bahwa kekristenan itu tidak hanya berbicara soal masalah isu tentang agama Kristen, tetapi kekristenan berbicara tentang bagaimana Injil itu relevan dengan dunia. Dan bagaimana seharusnya pandangan-pandangan ini atau kekristenan itu kemudian bisa berpengaruh dan memberikan perspektif kepada kita semua. Bahwa kekristenan itu tidak mementingkan soal semua orang harus jadi Kristen. Meskipun itu adalah harapan yang menjadi harapan kita bersama. Tetapi kekristenan tidak menekankan tindakan-tindakan kotor untuk kemudian membuat semua orang harus jadi Kristen. Tidak. Kekristenan itu mengedepankan yang namanya bagaimana kita bisa bersama-sama, kita bisa hidup baik bareng-bareng, mengedepankan namanya keadilan sosial, mengedepankan yang namanya sebuah keadilan dan pemerataan. Karena itulah yang Paulus katakan ketika Paulus ngomong tentang isu pemerintah. Paulus mengatakan bahwa pemerintah itu adalah alat Tuhan untuk kemudian menegakkan keadilan. Paulus ingin mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu untuk kemudian cawe-cawe pemerintah ya pemerintah. Itu isunya terpisah dari isu agama. Dan Kristen tidak akan campur-campurin ke sana. Benar bahwa dalam sejarah pernah ada hal-hal kelam di mana agama dan politik itu bercampur baur. Dan itu disebut sebagai zaman kegelapan. Dan kekristenan belajar dari pengalaman di mana ketika manusia dan hawa nafsunya menguasai atas nama agama, lalu kemudian masuk dalam pemerintah, mencampur baurkan, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, mengabuse kekuasaan, itu pernah terjadi. Tetapi kekristenan melalui semangat reformasi mengingatkan kita bahwa kekristenan tidak berada pada jalur untuk mencampur adukan agama dan politik. Suatu kali Tuhan Yesus ditanya orang-orang yang mencobai dia, haruskah membayar pajak kepada kaisar? Harapan orang-orang pada waktu itu adalah Tuhan Yesus bisa mengambil jawaban yang keliru. Kalau membayar pajak ke kaisar berarti melawan Yudaisme. Kalau nggak usah bayar ke kaisar berarti melawan pemerintah. Menariknya Tuhan Yesus mengatakan bayarlah kepada kaisar apa yang jadi kewajibanmu dan bayarlah dalam bait Allah apa yang jadi kewajibanmu. Tuhan Yesus mengatakan satu posisi yang jelas sekali. Kita sebagai orang Kristen mendukung jika memang hal tersebut mendatangkan kebaikan bersama, kepentingan bersama, kita harus dukung. Dan di satu sisi kita tetap menjadi orang Kristen yang baik. Kita beragama dengan baik, bersekutu dengan baik, kita memberitakan Injil, tapi tidak memberitakan Injil dengan cara yang norak, tidak memberitakan Injil dengan cara yang keliru, tetapi kita tetap menjadi orang-orang Kristen yang dikenal baik, warga negara yang baik, dan mendukung pemerintah jika memang kebijakannya benar, tidak dengan 100% buta mendukung pemerintah, tapi mendukung kebijakan yang benar, mendukung kebijakan yang pro rakyat, yang mendatangkan keadilan bersama, kehidupan yang baik bersama. Itu posisi kekristenan.